Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam video ini akan dibahas bagaimana kita menentukan ukuran sampel minimal dengan menggunakan rumus Slovin. Jika kita akan mengumpulkan data dan berhadapan dengan sebuah populasi, kemudian kita akan mampu untuk mengukur semua unit atau elemen yang ada di dalam populasi, maka kita akan peroleh yang disebut dengan parameter. Ini adalah merupakan nilai yang terbaik. Jadi dengan nilai yang kita peroleh ini, kita cukup menganalisisnya dengan menggunakan statistika deskriptif saja. Karena sudah tidak ada lagi informasi yang tidak terambil, atau dengan kata lain kita sudah mendapatkan seluruh informasi mengenai populasi tersebut. Bagaimana sekarang kondisinya kalau kita tidak mampu mengukur seluruh unit atau elemen yang ada di populasi tersebut? Maka kita harus melakukan sampling, dan nanti kita akan dapatkan sampel, dan sampel itu akan memberikan nilai atau ukuran statistik yang umumnya ini dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis statistika induktif atau inferensi. Tapi dengan catatan penting bahwa analisis yang bersifat induktif atau inferensi ini harus berdasarkan kepada sampling yang kita lakukan secara probability sampling. Jadi sekali lagi, kalau non-probability sampling, maka analisis yang dapat digunakan hanya statistika deskriptif saja. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara menentukan ukuran sampel yang harus diambil, atau biasanya lebih dikenal dengan istilah ukuran sampel minimal. Kemudian muncul pertanyaan, parameter populasi apa yang akan diestimasi? Apakah rata-rata? Apakah proporsi? Kita akan lihat dulu salah satu contoh rumus yang akan dapat digunakan untuk menghitung ukuran minimal sebuah sampel, yaitu yang dikenal dengan rumus Slovin. Rumus ini dikenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N kali E kuadrat, di mana N kecil adalah ukuran sampel minimal yang harus dikumpulkan atau diambil. Kemudian N besar ini adalah ukuran populasinya. Jadi ukuran populasinya karena akan kita hitung berdasarkan jumlah tersebut, maka ukuran populasi harus diketahui dan terbatas. Sedangkan E merupakan margin of error, atau dengan kata lain ini adalah besaran kesalahan yang ditetapkan atau diharapkan. Atau dengan kata lain ini adalah tingkat kesalahan yang akan berani ditanggung oleh si peneliti. Biasanya merupakan tingkat kesalahan tertinggi. Nah, perhatikan teman-teman, catat baik-baik bahwa rumus Slovin ini adalah diperuntukkan untuk penelitian yang bertujuan mengestimasi parameter proporsi. Biasanya dilambangkan dengan V, jadi bukan untuk parameter rata-rata. Kalau teman-teman melakukan penelitian, kemudian yang akan diestimasinya adalah nilai rata-rata, tidak cocok untuk menggunakan rumus Slovin ini. Teman-teman, ini adalah beberapa contoh yang termasuk penelitian parameter proporsi. Misalnya, seseorang yang meneliti tentang proporsi penduduk yang rentan tertular COVID-19.
atau penelitian tentang persentase pegawai perusahaan yang selalu terlambat datang di tempat kerja. Contoh lain, mahasiswa kedokteran meneliti tentang proporsi penduduk yang menderita penyakit TBC menahun. Atau seorang ekonom meneliti proporsi masyarakat dengan pendapatan tertinggi di suatu desa. Jadi kalau ada yang menyiratkan bahwa yang diteliti adalah proporsi atau persentase, berarti parameter yang sedang kita teliti atau akan diestimasi adalah parameter proporsi. Teman-teman, mari kita lihat contoh kasus penggunaan rumus Slovin ini. Seorang mahasiswa ingin meneliti sebuah populasi yang memiliki 1.500 unit di dalamnya. Jika dia berani mengambil margin of error sebesar 3%, berapa sampel minima yang harus diambil dari populasi tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Kita ingat dari soal kita peroleh bahwa N besarnya adalah 1.500. Kemudian E-nya atau margin of error-nya adalah 3% atau 0,03. Maka ingat rumus Slovin tadi adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N kali E kuadrat. Berarti kita substitusikan 1.500 dibagi 1 plus 1.500 kali 0,03 dikuadratkan. Sama dengan 1.500 dibagi 1 plus 1.500 kali 0,0009 yang merupakan kuadrat dari 0,03. Atau sama dengan 1.500 dibagi 1 plus 1,35 sama dengan 1.500 dibagi 2,35 sama dengan 638,29787240426. Kalau kita sederhanakan dalam bilangan bulat, berarti N adalah sebanyak 639. Mohon dicatat baik-baik teman-teman bahwa untuk jumlah sampel minimal ini, karena ini merupakan unit ataupun jumlah elemen yang ada di populasi, jadi tidak mungkin desimal, maka langsung kita bulatkan berapapun angka yang ada di belakangnya. Jadi kalau teman-teman katakanlah memperoleh 638,01, tetap kita akan bulatkan ke 639 atau melakukan pembulatan ke atas. Berdasarkan hasil ini kemudian dapat kita simpulkan, jadi menurut rumus Slovin, jumlah sampel minima yang harus diambil dengan margin error sebesar 3% adalah sebanyak 639 unit. Jadi sekali lagi yang harus menjadi catatan penting bagi teman-teman adalah pembulatan yang dilakukan harus pembulatan ke atas berapapun angka yang ada di belakang komanya kalau memang kita mendapatkan hasil berupa desimal. Teman-teman, mari kita telaah sedikit rumus ini dari sisi margin of error-nya. Kita lihat bahwa margin of error itu akan menjadi pembagi dalam rumus N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar kali E kuadrat ini. Dengan N sama dengan 1.500, kita tadi sudah menghitung jika E sama dengan 3%, maka diperoleh N sama dengan 639. Nah, kalau teman-teman hitung dengan menggunakan E sama dengan 1%, akan diperoleh ukuran sampel minimanya sebesar 1.305 buah unit. Sedangkan kalau E sama dengan 5%, teman-teman cukup hanya mengambil 316 unit saja sebagai sampelnya. Maka perhatikan baik-baik bahwa ketika margin of error semakin kecil,
berarti resiko kekeliruannya juga semakin kecil, maka teman-teman memerlukan sampah dengan ukuran yang lebih banyak. Bahkan nanti kalau E semakin kecil, maka ukuran sampahnya akan mendekati ukuran unit yang ada di populasi. Sebaliknya, jika margin of error semakin besar, maka sampah yang kita perlukan pun semakin sedikit. Namun, kembali, karena margin of error-nya semakin besar, artinya kualitas penelitian yang kita lakukan menjadi menurun karena kita hanya melibatkan sedikit dari unit sampah yang ada di populasi tersebut. Maka dengan demikian unsur keterwakilan dari populasi menjadi lebih rendah kualitasnya, sehingga akan lebih mudah dipertanyakan apakah benar mewakili populasi atau tidak. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sampaikan bahwa margin of error ini memegang peranan penting untuk menjaga kualitas penelitian yang kita lakukan dengan mengambil jumlah atau ukuran sampel yang semakin representatif. Kalau dari sisi jumlah, artinya semakin mendekati jumlah unit yang ada di populasi, berarti itu semakin baik. Nah, baik teman-teman, untuk penggunaan rumus Lovin ini ada hal yang harus kita perhatikan benar-benar, karena pada implementasinya atau penggunaannya akan mendapatkan kendala. Yang umum terjadi adalah karena kondisi ukuran populasi yang tidak diketahui atau tidak terbatas, sehingga rumus ideal ini atau karena kita akan memerlukan upaya yang sangat besar untuk mengetahui jumlah unit atau elemen yang ada di populasi, terkadang kita akan kesulitan untuk menggunakan rumus Lovin. Jadi sekali lagi, rumus Lovin ini akan dapat digunakan secara efektif apabila memang kita tahu pasti berapa jumlah unit atau jumlah elemen yang ada di populasinya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada manfaatnya silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.